Stroke itu sebenarnya apa sih, Dok? Oke, stroke itu merupakan penyakit saraf yang menyerang otak pada umumnya. Mhm. Nah, untuk para kaum muda nih, utamanya Gen Z atau Gen Alpha, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stroke gitu, Dok? Oke, ya memang berdasarkan data penelitian sekarang pun usia pasien-pasien yang mengalami stroke itu jauh lebih muda. Mhm. Dulu kita jarang menemukan pasien dengan stroke di usia 40 ataupun 50. Ya sekarang sudah banyak ditemui pasien-pasien dengan stroke di usia tersebut. Apa yang menyebabkan hal itu? Dipercaya itu karena adanya perubahan pola hidup, di mana saat ini pola hidup itu akan lebih jelek. Kemudian selain makan ya kita harus jaga juga tubuh kita untuk berolahraga. Banyak orang yang salah kaprah menganggap aktivitas fisik itu sebagai olahraga. Gen Z pada bilang, wah aku sering nih jalan-jalan di mall. Jalan di mall seminggu sekali minimal ya kan. Nah itu apakah itu bisa dianggap olahraga? Shalom, welcome back Igeners. Selamat datang di Igen Talks. Episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang ngeri-ngeri sedap, penyakit yang sering kali kita dengar, tetapi mungkin kita masih belum banyak ya yang terlalu paham apa sih penyebabnya. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai stroke. Dan tentu saja, aku di sini nggak sendirian. Aku membawa salah satu narasumber yang memang udah pro banget nih di bidangnya. Ada Dokter Edwin Pranata Laban. Beliau adalah dokter saraf atau neurologi di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Selamat datang Dokter Edwin. Selamat sore Kak. Oke, tapi sebelum kita membahas mengenai stroke lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang luar biasa baik, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami bisa berkumpul dan bertemu dengan Dokter Edwin, di mana kami akan membahas mengenai stroke yang dapat menyerang banyak orang. Kiranya Engkau yang menyertai kami di dalam obrolan kami hari ini, agar kiranya obrolan ini membawa sebuah dampak positif di dalam kehidupan kami, dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Kami berserah kepadamu ya Yesus, kiranya Engkau yang menyertai kami. Amin. Oke, Dokter Edwin, gimana kabarnya pada Puji hari Tuhan baik. ini? Ini abis pulang praktek berarti? Iya, Oke, aku mau tanya-tanya langsung aja deh, to the point gitu. siap. Stroke itu sebenarnya apa sih, Dok? Oke, stroke itu merupakan penyakit saraf yang menyerang otak pada umumnya, Mhm. yang memiliki gejala seperti kelemahan separuh tubuh, kesemutan separuh tubuh, bicara pelo, bibirnya mencong, kemudian gangguan penglihatan, atau bahkan kalau misalkan yang parah bisa sampai tidak sadar. Seperti itu, Kak. Oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari ciri-ciri seperti itu, kira-kira penyebabnya apa sih, Dok? Oke, pada umumnya stroke itu terjadi karena adanya gangguan pembuluh darah. Oke. Stroke itu sendiri terbagi menjadi dua, Mhm, yaitu pembuluh darah yang tersumbat atau kita sebut stroke penyumbatan. mhm. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darahnya pecah, yaitu stroke perdarahan. Nah, untuk masing-masing tipe stroke itu sendiri, penyebabnya kurang lebihnya sama. Yang pertama, yaitu adanya darah tinggi. Jadi, proses darah tinggi yang lama itu bisa menyebabkan terjadinya stroke, baik itu stroke penyumbatan ataupun stroke perdarahan. Tetapi memang lebih sering terjadi pada stroke perdarahan kalau untuk yang Darah darah tinggi tinggi yang tadi. lama. Kemudian yang kedua, kencing manis atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini lebih sering menyebabkan stroke yang penyumbatan atau terjadinya sumbatan di pembuluh darah di otak. Kemudian yang ketiga, adanya kolesterol atau kadar, kolesterol yang terlalu tinggi. Nah, ini menyebabkan terjadinya penumpukan plak atau penumpukan seperti kotoran kalau di dalam selang. Nah, kotorannya inilah yang nanti akan menyumbat pembuluh darah dan nantinya akan menyebabkan terjadinya stroke yang penyumbatan. Kemudian ada Mhm. juga penyakit jantung. Ketika seseorang memiliki sakit jantung, terutama gangguan irama jantung, itu beresiko untuk terjadinya gangguan stroke itu tadi. Atau misalkan
pola hidup yang tidak baik. Contohnya adalah merokok, di mana sekarang merokok ini sudah seperti dinormalisasikan, padahal sebenarnya itu hal yang tidak baik. Kemudian yang keenam, minum minuman alkohol atau alkohol yang kadarnya berlebihan atau dalam kadar yang terlalu tinggi. Seperti itu. Itu adalah penyebab-penyebab yang umum. Mhm. Ada juga penyebab-penyebab yang tidak umum atau yang jarang terjadi. Misalkan adanya gangguan pembuluh darah atau gangguan bentuk pembuluh darah di otak, di mana memang sudah ada kelainan pembuluh darah bawaan dari lahir. Jadi pembuluh darahnya itu tipis dan menggelembung seperti balon, atau kalau misalkan Kak udah lihat ada ban, terus Mhm. bannya itu seperti ada benjolan yang benjol gitu, nah Oh. itu ada kelainan pembuluh darah seperti itu. Nah itu kalau pecah bisa terjadi stroke perdarahan, seperti itu. Dan pada umumnya stroke perdarahan itu lebih buruk gejalanya dibandingkan stroke penyumbatan. Di mana kalau stroke perdarahan itu bisa sampai menyebabkan pasiennya tidak sadar, kemudian pingsan mendadak, bahkan sampai kematian. Untuk secara statistik atau data penelitian, lebih banyak pasien itu menderita stroke penyumbatan. Jadi Mhm. sekitar 80-85% itu pasien-pasien itu menderita stroke-nya yang stroke penyumbatan. Sisanya 15-20% itu pasien yang mengalami stroke perdarahan. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti kan kalau misalnya dilihat dari data statistik tadi yang 80-85% ini berarti stroke ini adalah penyakit yang disebabkan oleh akumulasi ya, Dok, ya? Akumulasi waktu gitu ya berarti? Betul. Kalau misalnya dilihat kan kalau misalnya 10-15 tahun yang lalu kita dengar yang kena stroke itu kayak kakek nenek kita atau om tante gitu. Mhm. Tapi, sebenarnya stroke ini bisa nggak sih, Dok, menyerang orang-orang dengan usia muda, Gen Z atau mungkin Gen Alpha gitu atau bahkan mungkin yang di bawah 20 tahun lah kurang lebih range usianya? Oke. Memang stroke ini adalah penyakit akumulasi seperti yang tadi Kak Wida katakan, dan dia tidak terjadi dalam waktu 1 atau 2 hari saja, tetapi memang prosesnya ini penyebabnya misalkan penumpukan penyempitan pembuluh darah itu akan terjadi prosesnya bertahun-tahun, tidak hanya 1 atau 2 hari atau 1-2 bulan. Nah, pada umumnya stroke itu memang sering terjadi pada usia tua, usia lansia, Mhm. di mana rata-rata usia orang terkena stroke usia 60-an. Mhm. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada pasien-pasien tertentu terjadi stroke pada usia muda. Saya pernah mendapatkan pasien dengan gejala stroke yang paling muda, yaitu stroke penyumbatan di usia kurang lebih 28 tahun waktu itu. Tapi untungnya dia mendapatkan penanganan yang baik, datang ke rumah sakit dengan cepat, sehingga pemulihannya pun dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Oke. Kemudian kalau untuk yang stroke karena pecahnya pembuluh darah, pada usia muda itu bisa juga terjadi, terutama pada pasien-pasien yang mengalami kelainan pembuluh darah seperti yang tadi Mhm. saya sebutkan itu. Jadi ketika ada benjolan di pembuluh darah tersebut yang terjadi dari bawaan lahir, Mhm. nah kemudian si pembuluh darahnya itu pecah, maka terjadilah stroke, yang pecah pembuluh darah atau stroke perdarahan tersebut. Saya juga pernah menemukan pasiennya usianya masih anak kuliah, kemudian dia mengeluh nyeri kepala hebat, Mhm. kejang, tidak sadar. Kemudian setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata pasiennya mengalami stroke perdarahan itu tadi. Mmm. Kemudian ketika diperiksa, pembuluh darah otaknya, ternyata pasiennya mengalami gangguan pembuluh darah otak yang terjadi dari bawaan lahir, Oke. seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang udah pernah kena stroke nih, Dok, itu ada kemungkinan mereka kena serangan stroke kedua, ketiga, dan seterusnya nggak, Dok? Betul. Ya, memang dengan orang yang sudah pernah menderita stroke, Mhm. berdasarkan penelitian akan beresiko lebih tinggi untuk terkena stroke lagi. Oke. Oleh sebab itu pada pasien-pasien dengan stroke, kita harus jaga atau harus kontrol penyebab-penyebab stroke tersebut pada pasien itu tadi. Misalkan pasiennya terkena stroke karena pasiennya mengalami darah tinggi Mhm. atau kencing manis. Berarti kemudian pasiennya terkena stroke yang penyumbatan. Mhm. Berarti pasiennya harus dikontrol. Satu, darah tingginya. Kemudian yang kedua, kencing manisnya. Baik itu mengontrolnya dengan obat-obatan ataupun perubahan gaya hidup. Oke. Kemudian obat yang harus dikonsumsi lebih lanjut adalah pengencer darah supaya pembuluh darah yang pernah tersumbat tidak tersumbat lagi. Oke. Seperti itu, Kak. Berarti pengencer darah ini, lifetime gitu, Dok, jatuhnya kurang lebih? Betul.
pada umumnya pada pasien-pasien dengan resiko tinggi Mhm. untuk terkena stroke atau pernah terkena stroke akan kita berikan, obat-obatan untuk pengencer darah ini seumur hidup, seperti itu. Oke. Dan banyak orang yang takut nih misalkan ini minum obat seumur hidup, apakah itu berbahaya Mhm. untuk fungsi ginjalnya, Iya, untuk betul. livernya. Nah, untuk kasus ini obat pengencer darah itu aman apabila diminum bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan golongan obat pengencer darah ini pun sudah ada sebelum saya lahir dan sampai sekarang pun Oke. tidak banyak kasus yang terjadi karena obat pengencer darah ini menyebabkan adanya gangguan fungsi ginjal ataupun gangguan fungsi liver, Oke. seperti itu. Begitu pula dengan penggunaan obat-obatan untuk mengontrol darah tinggi ataupun gula. Mhm. Ataupun kolesterol. Justru dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti misalkan obat untuk darah tingginya, itu fungsi ginjal akan terjaga karena ginjalnya tidak terlalu berat untuk menyaring darah. Oke, malah Begitu. dibantu Malah ya dibantu, ginjalnya. betul. Jadi kalau misalkan orang dengan darah tinggi, ginjal kan berfungsi sebagai penyaring itu. Mhm. Nah, ketika tekanannya darah tinggi, berarti kan ginjal akan bekerja lebih berat untuk menyaring tekanan darah itu. Nah, ketika tekanannya diturunkan berarti fungsi ginjalnya akan lebih mudah untuk menjalankan fungsinya sebagai penyaring dari kotoran dari tubuh. Begitu Oke. pula untuk di fungsi liver, Mhm. seperti itu. Jadi justru dengan mengkonsumsi obat-obatan untuk gula atau mengontrol kencing manis, kemudian obat-obatan untuk, darah tinggi, itu akan lebih memperbaiki atau menjaga fungsi dari ginjal dan fungsi liver tersebut. Oke, berarti, kita nggak usah takut ya terlalu banyak worry gitu kalau misalnya, kita sudah diberikan resep-resep nih dari rumah sakit, dari dokter tentunya, karena sudah dipertimbangkan semua gitu Ya. ya, Dok, ya. Karena kan kadang pasti ada yang takut, "Eh, ini entar gimana ya, ada lanjutannya nggak?" Seperti itu ya. Ya. Oke nih, Dok, kalau misalnya dari yang tadi aku tanya, kan berarti penyakit ini bisa mengenai semua usia gitu Betul ya? sekali. Nggak cuman yang usia 60 tahun ke Iya. atas sekarang, apalagi sekarang dengan pergeseran pola hidup gitu ya. Iya. Nah, untuk para kaum muda nih, utamanya Gen Z atau Gen Alpha, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stroke gitu, Dok? Oke. Ya, memang berdasarkan data penelitian sekarang pun, usia pasien-pasien yang mengalami stroke itu jauh lebih muda. Mhm. Ketika dulu kita jarang menemukan pasien dengan stroke di usia 40 ataupun 50, ya sekarang sudah lebih banyak ditemui pasien-pasien dengan stroke di usia tersebut. Apa yang menyebabkan hal itu? Mhm. Dipercaya itu karena adanya perubahan pola hidup, di mana ketika saat ini pola hidup itu akan lebih jelek, yaitu yang pertama, kurangnya aktivitas tubuh, pekerjaan yang mengharuskan hanya duduk seharian, tidak ada aktivitas tubuh, kemudian pola makan yang tidak baik, semisal terlalu banyak mengkonsumsi gula-gula, Mhm. kemudian mengkonsumsi terlalu banyak misalkan, pemanis, pengawet, ataupun untuk penguat rasa, seperti itu. Ditambah kurangnya minat atau kesadaran orang untuk berolahraga, seperti itu. Jadi posisi penyakit saat ini itu adalah perubahan dari penyakit yang dulunya penyakit karena infeksi, Mhm. tapi sekarang menjadi penyakit karena pola hidup. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan nih untuk kaum muda atau untuk Gen Z atau Gen Alpha supaya tidak terkena penyakit ini? Karena ini penyakit yang akumulatif itu tadi, Iya, bukan penyakit betul. yang terjadi karena satu hal, dua hal dalam waktu singkat, tidak seperti flu. Kalau flu karena kemasukan virus, besoknya langsung sakit. Iya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi, ya mencegah terjadinya penyebab penyakit tersebut. Bagaimana cara mencegah terjadinya darah tinggi, cara mencegah terjadinya diabetes atau kencing manis atau kolesterol yang berlebihan, ya dengan menjaga pola hidup. Pola hidup yang baik seperti apa? Satu, jaga pola makan. Menurut saya paling mudah adalah jaga pola makan, yaitu ya kita harus menjaga konsumsi supaya segala sesuatu tidak berlebihan. Jadi misal saat ini kita sangat mudah mendapatkan makanan-makanan dengan karbohidrat atau glukosa yang tinggi. Nah, itu ya harus sangat-sangat Ultra dibatasi. processed food gitu kan lebih Ultra gampang ya, Dok, ya? processed food itu juga adalah contoh yang, tidak baik, seperti itu. Misalkan nih, kalau sekedar info saja, minuman kemasan Mhm.
dalam satu botol itu kadang mengandung gula kurang lebih belasan, 15 sampai 20 gram gula. Nah, kebutuhan manusia rata-rata itu hanya 25 gram satu hari. Itu 1 hari Satu ya, Dok? hari. Jadi bayangkan saja ketika teman-teman sekalian mengkonsumsi minuman itu, minum 2 botol, berarti kebutuhan gulanya sudah lebih daripada Kebutuhan kebutuhan biaya harian. 1 hari. Nah, Wah, hal-hal seperti itu yang harus lebih perhatikan lagi ya. perhatikan, seperti itu. Iya, kadang kita nggak sadar gitu, "Aduh, siang-siang enak banget nih minum minuman botol," gitu ya. Ya, Minum betul. sekali glek 2 botol gitu, udah Iya. ternyata udah lebih Iya gitu sudah ya. lebih. Belum lagi kita makan, minum dari yang Yang lainnya. Kita lainnya makan nasi, itu juga ada gula yang masuk. Kita makan buah, itu ada gula yang masuk. oke, berarti Seperti memang harus itu. pola hidupnya dirubah ya, pola hidup seimbang gitu ya. Kita harus Iya, lebih mindful akan apa yang masuk ke dalam tubuh gitu betul ya. sekali, Kak. Pokoknya yang penting makronutrisinya terpenuhi dulu gitu ya, Dok? Ya, jadi ya jaga makronutrisinya supaya kebutuhan antara gula atau karbohidrat, protein, kemudian lemak, itu seimbang. Kemudian selain makan ya kita harus jaga juga tubuh kita untuk berolahraga. Banyak orang yang salah kaprah Mhm. menganggap aktivitas fisik itu sebagai olahraga. Misalkan nih kalau apa, Gen Z pada bilang, "Wah, aku sering nih jalan-jalan di mall, jalan di mall seminggu sekali minimal," ya kan. Nah itu, apakah itu bisa dianggap olahraga? Olahraga yang baik itu adalah olahraga yang terukur. Mhm. Terukur apanya? Satu durasinya, 2 frekuensinya, kemudian 3 denyut nadinya mengalami peningkatan. Jadi kalau jalan-jalan di mall, jalannya 30 menit nggak pakai berhenti, nggak pakai lihat lihat-lihat baju atau lihat-lihat barang Boleh lah ya, dan konstan terus, ya itu bisa dianggap sebagai olahraga. olahraga. Tapi kan kita nggak mungkin Iya di mall 30 dong. menit ngapain, berhenti kan? Iya, pasti Tuh. ada distraction ya Iya, di situ. pasti window shopping lah atau apa, seperti itu. Berarti bukan semata-mata ngejar 10.000 langkah sehari ya, Dok? Harus tetap ada ininya ya? Kalau untuk minimal langkah 10.000 langkah sehari itu baik sekali. Tapi sekedar informasi saja 10.000 langkah sehari itu tuh kurang lebih itu sekitar 7 sampai 8 atau tergantung masing-masing orang atau bahkan ada yang sampai 10 kilo. Iya. Nah, apakah memungkinkan kita jalan setiap hari? Sedangkan di Indonesia ini transportasi sangat dimudahkan, mau kemana mana naik motor Iya, atau ojol, betul. berbeda seperti di negara maju yang harus banyak jalan, seperti itu, Kak. Nah, jadi kalau saya edukasi atau menyarankan ke pasien-pasien saya ya cukup jalan kaki saja 30 menit satu hari, tapi tanpa berhenti. Oke. Dan baiknya dilakukan minimal 3 sampai 5 kali satu minggu. Seperti Oke, itu. itu udah paling mudah dan murah ya, Dok, Mudah ya? dan murah. Oke. Terus kalau misalnya gini nih, Dok, kita kan ada di sebuah komunitas gitu Iya. ya, kira-kira kalau misalnya ada yang terkena stroke dan segala macam atau mungkin dalam lingkungan keluarga kita sendiri gitu, ada yang terkena stroke gitu, itu kita gimana ya, dalam pendampingannya gitu misalnya? Baik, untuk pada pasien-pasien dengan stroke atau keluarga yang merawat pasien stroke, hal yang paling dibutuhkan adalah dukungan, support system dari keluarga atau orang terdekat. Apalagi kalau stroke-nya itu menyebabkan kecacatan. Sebagai tambahan informasi, stroke ini merupakan salah satu penyakit, Mhm. 3 besar penyakit di dunia yang menyebabkan kecacatan Permanen. permanen. Jadi semisal contohnya saja, orang kena serangan jantung bisa langsung meninggal, Mhm. tidak menjadi beban keluarga. Mhm. Tapi orang stroke tidak bisa langsung meninggal. Misalkan orang stroke kemudian lumpuh separuh badan, dia tidak bisa jalan, jadi dia harus berbaring terus di kasur. Mhm. Ketika dia berbaring terus di kasur, dia kan akan butuh bantuan dari orang lain. Bantuan dari keluarganya untuk apa? Untuk memandikan badannya sendiri mungkin masih susah, Mhm. pakai baju juga susah, mengambil makanan susah, ke toilet susah. Jadi, untuk pada pasien-pasien dengan yang terkena stroke, apa yang dibutuhkan adalah dukungan yang kuat dari keluarga ataupun komunitas. Jadi ya saya rasa sebagai suatu gereja ataupun komunitas Kristen ada baiknya kita juga memberikan support
ataupun misalkan dukungan dalam bentuk semangat, tidak memberikan suatu judgmental atau stereotip negatif, tetapi lebih mendukung, mensupport. Semisal kita bisa melakukan pembesukan, kemudian kita misalkan ada teman-teman dari gereja yang orang tua yang terkena stroke, ya ditanya apa yang bisa dibantu, seperti itu. Apakah perlu bantuan, semisal bantuannya apa? Misalkan apakah perlu alat-alat bantu khusus, seperti itu. Mungkin bisa disupport dari segi, network atau komunitas tersebut tadi. Oke, berarti lebih kepada support mentality ya, Dok, ya? Iya, mental support. Supaya bisa sembuhnya lebih cepat Iya, juga ya? mental support untuk pasiennya dan untuk keluarga yang merawat pasien tersebut. Karena caregiver pasti juga akan punya rasa capek atau lelah, Ah, bener, karena kan merawat betul. orang yang sama terus setiap hari, pasti juga rasa berat atau melelahkan. Iya, dan soalnya kan, kita tidak bisa mengukur ya kira-kira, oh ini setelah lumpuh setengah badan kira-kira akan kembali normal lagi dalam berapa Betul, waktu, kayak gitu betul. ya, Dok, Dan ya? sakit stroke itu penyembuhannya perlu waktu. Ada yang bisa, kalau stroke ringan rata-rata 1 sampai 2 bulan sudah mengalami perbaikan. Tapi kalau stroke-nya berat, rata-rata bisa 6 bulan, bisa sampai 1 tahun, seperti itu. Oke, ini Dok, kira-kira ada nggak sih tips, untuk kita bisa mengetahui kayak, gejalanya tuh apa sih gitu, Dok? Jadi kita biar lebih aware terhadap diri kita sendiri gitu, Mhm. aku merasa kayak gini nih, bukannya bermaksud untuk self diagnose, Ya. tetapi kadang kita kan harus aware sebelum itu menjadi Mhm. sesuatu gitu. Betul, Itu mungkin betul ada sekali. nggak tipsnya, Dok? Jadi memang, Indonesia dan dunia sudah menggembor-gemborkan tentang bagaimana menganalisis atau mengetahui gejala stroke. Mhm, Sudah ada jargonnya, mhm. segera ke RS. Oke. Jadi, segera ke RS itu merupakan kepanjangan, Mhm, yaitu kelemahan separuh tubuh, kemudian bibir mencong, mhm. kemudian sulit bicara, kemudian kesemutan separuh tubuh, segeralah ke rumah sakit. Karena apabila pasien mengalami stroke penyumbatan Mhm. dan gejala yang terjadi kurang dari 4,5 jam, itu ada obat yang bisa kita berikan untuk membuka atau menghilangkan sumbatan tersebut. Dan itu biasanya memberikan efek yang baik. Sehingga dengan diberikan obat tersebut, angka kecacatan akan semakin rendah. Oke, empat Seperti setengah jam ya, pokoknya ya, jangan sampai terlambat. Kalau udah mulai berasa-berasa kesemutan gitu, 4,5 jam langsung lari ke rumah iya, sakit gitu ya, kalau Dok, ya? ada kesemutan separuh tubuh, kemudian ada kelumpuhan separuh tubuh, bibir mencong, bicaranya pelo, segeralah langsung ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik dan lebih cepat, seperti itu. Oke. Oke, Dok, ini aku mau minta satu closing statement pamungkas nih dari dokter nih, untuk para Gen Z, para Gen Alpha, dan para sahabat IGeners di luar sana mengenai stroke ini. Oke, ya, stroke itu adalah merupakan suatu penyakit yang bisa dicegah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Bagaimana cara mencegah stroke? Dengan cara perbaikan pola hidup, dengan cara jaga pola makan, olahraga rutin, hindari stres, dan perbanyak aktivitas fisik. Kalaupun ada keluarga ataupun sudah pernah terkena stroke, jangan patah semangat. Stroke masih bisa disembuhkan, masih bisa diperbaiki kualitas hidupnya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak dokter Sama-sama. atas insight-nya pada episode kali ini. Semoga para IGeners bisa lebih aware lagi ya dengan kesehatan tubuh dan jangan sampai nunggu stroke dulu gitu ya. Pokoknya kita Betul. harus lebih bisa memanfaatkan, hal-hal yang ada di sekitar Iya, kita supaya kita bisa menjadi lebih sehat lagi. Terima kasih banyak dokter. sama-sama. Oke, IGeners gimana? Udah dapat banyak pencerahan ya hari ini, tapi sebelum kita menutup ini, kita berdoa dulu sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala hal yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena pada episode kali ini kami bisa mendapatkan insight-insight yang luar biasa mengenai stroke dan juga penanganan dan juga cara pencegahannya. Kiranya Engkau yang membuka
hati kami, memberikan kami wawasan agar kami bisa lebih sadar dan bisa mewujudkan kehidupan yang lebih sehat lagi di masa depan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di Igen Talks berikutnya. Bye-bye. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Oh, oh, oh. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ku memilih untuk setia